Wabarakatuh. Mohon perhatian untuk kelas 11 MIA bahwa mengawali proses pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sel. Namun sebelum Ibu menjelaskan tentang sel, perlu disampaikan kompetensi dasar dari sel. Kompetensi dasarnya yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian tujuan pembelajarannya itu bagaimana siswa dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Ibu akan memberikan satu apresiasi, satu motivasi atau satu tujuan daripada pembelajaran kita, atau memberikan kalian pemahaman terkait dengan materi yang nantinya Ibu jelaskan. Apakah kalian pernah mendengar istilah sel? Ketika kalian mendengar kata istilah sel, pasti terlintas di benak kalian bahwa iya Ibu, saya sudah pernah mendengar kata sel. Kemudian setelah mendengar istilah sel, apa yang dimaksudkan dengan sel? Nah, setelah kalian mendengar istilah sel, maka muncullah pengertian atau pengertian daripada sel tersebut. Nah, coba kalian lihat gambar tembok kalian atau rumah kalian, rumah yang kalian tempati, di mana tembok yang ada di rumah kalian ini terbuat dari batu bata yang ditata, kemudian direkatkan dengan bahan-bahan lain. Nah, ini mirip dengan makhluk hidup. Kenapa mirip dengan makhluk hidup? Karena makhluk hidup disusun atas sel yang terdiri dari satu sel saja atau yang disebut dengan uniseluler atau uniseluler, misalnya bakteri. Kemudian ada juga yang disusun dari banyak sel. Kalau disusun dari banyak sel berarti terdiri dari banyak sel, misalnya multiseluler. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Agar lebih jelas, Ibu akan membawa kalian semua untuk mari kita pelajari lebih banyak tentang sel. Berbicara tentang sel, maka di sini kita melihat tentang bagaimana perkembangan sel. Perkembangan sel ini ada ditemukan oleh beberapa para ahli yang mencetuskan tentang ilmu mereka terkait dengan sel. Salah satunya Robert Hooke, Anthony Van Leeuwenhoek, kemudian M.J. Sladen, di mana Anthony Van Leeuwenhoek misalnya satu Anthony Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek ini pada tahun 1674 beliau berhasil menyusun model mikroskop dengan istilah fokus pendek. Dengan alat ini beliau berhasil menemukan adanya protozoa, bakteri, dan porifera. Yang kedua, Robert Hooke. Kalau kita mendengar kata Robert Hooke, saya yakin dan percaya bahwa Robert Hooke ini tidak asing lagi untuk peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 31. Kenapa saya bilang begitu? Karena Robert Hooke ini merupakan mungkin sahabat atau om kalian atau bapak kalian. Robert Hooke, beliau menggunakan salah satu mikroskop di mana beliau mempelajari adanya sayatan tipis gabus dari kayu pohon oak. Kayu pohon oak nanti kalian lihat atau kalian boleh cari di Google, oak itu apa. Nah, setelah beliau melihat adanya rongga kosong yang mirip kamar, sehingga beliau menemukannya itu sebagai sel atau sebagai selula. Selula itu artinya kamar atau selula itu sama dengan kamar, sehingga pengguna istilah sel ini berlangsung pada tahun 1965 oleh bapak kita, opa kita Robert Hooke tadi. Kemudian yang ketiga, M.J. Sladen. Pada tahun 1883 beliau menerbitkan sebuah buku yang memuat tentang genesis atau kata lainnya itu adalah gen, di mana genesis ini merupakan jaringan tumbuhan. Kemudian beliau menemu lagi di dalamnya itu ada nukleoli
dan beliau menemukan tentang teori sel. Yang keempat ini namanya Robert Brown. Pada tahun 1831 beliau menerbitkan hasil observasi. Kata lain dari observasi yaitu wawancara tentang inti pada tumbuhan. Jadi Robert Brown ini pada tahun 1831 beliau membuktikan lewat hasil wawancara atau hasil observasinya tentang satu unit atau tentang inti pada tumbuhan. Kemudian yang berikut Rudolf Virchow. Pada tahun 1858 beliau menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang telah ada. Jadi setelah beberapa para ahli atau beberapa ilmuwan, muncullah Rudolf Virchow tadi. Beliau menemukan atau beliau menyamakan bahwa semua sel berasal dari sel yang telah ada. Nah, itu adalah beberapa para ahli atau beberapa penemuan yang menemukan tentang sel. Kemudian kita setelah mempelajari tentang sel tadi, kita akan melihat tentang komponen kimiawi sel, di mana komponen kimiawi sel ini terbagi atas dua. Yang pertama anorganik dan yang kedua itu adalah organik. Sudah barang tentu bahwa kalau berbicara tentang anorganik dan organik, maka kalian sudah tahu bahwa anorganik itu terdiri atas air, garam-garam mineral dan ion. Sementara organik itu terdiri atas protein, karbohidrat, asam nukleat dan lemak. Berbicara tentang air ini ibu merasa bahwa air ini merupakan satu komponen terbesar. Ibu ambil contohnya begini. Bagaimana jika kalian tidak mandi atau tidak membersihkan tubuh kalian dalam satu hari? Apa yang kalian rasakan? Yang pertama, pasti perasaan tidak enak. Atau yang kedua, bau badan yang kurang menyengat atau bau badan yang menyengat sehingga bisa membuat teman-teman yang ada di sekeliling kita itu pasti ada yang rasa pusing, ada rasa mual dan lain sebagainya. Oleh karena itu, air itu merupakan komponen terbesar dalam kehidupan manusia kecuali pada sel tulang dan email. Yang kedua yaitu tentang garam-garam mineral dan ion. Berbicara tentang garam-garam mineral, ini dapat kita melihat bahwa garam-garam mineral ini dapat mengalami disosiasi menjadi anion dan kation. Kemudian ion dapat terlarut dalam sel atau terikat secara khusus pada molekul seperti protein dan lipida. Kemudian yang berikut protein. Protein ini tidak susah lagi atau jangan kita kaget untuk mendengar kata atau kalimat protein. Protein tersusun atas asam-asam amino yang bersatu melalui ikatan peptida. Kemudian karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, mungkin itu yang perlu Ibu menjabarkan sedikit tentang sel. Apa yang kita sampaikan dari awal tadi, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu tentang sel. Supaya kalian bisa lihat, oh ternyata sel ini bisa kita samakan dengan tembok yang ada di sekeliling kita. Kemudian kita bawakan dengan bagaimana tubuh kita atau bagaimana kondisi tubuh kita. Berarti sel ini tersusun dari satuan fungsional unit-unit terkecil dalam makhluk hidup. Nah, setelah mendengar apa yang tadi Ibu sudah jelaskan atau Ibu sampaikan, maka di sini ada muncul satu soal untuk kalian, yaitu makhluk hidup tersusun atas sel-sel yang berukuran kecil, bukan berukuran besar. Jelaskan pendapat kalian, apa sebabnya? Setelah mendengar soal tadi, tugas kalian itu adalah mencari, kemudian menemukan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Lalu tulisnya di kertas double folio, dikumpulkan pada hari Jumat. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan secara singkat ini dapat kalian memahami dan pelajari sebagaimana mestinya. Jangan lupa buat rangkuman lewat video yang ada. Setelah itu baru kita periksa kembali di minggu depan.
Hari ini Ibu akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.